Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Yang terpenting tetap semangat dan tidak ada alasan untuk tidak belajar. Walaupun pandemi belum berakhir, tidak ada alasan tidak belajar karena saya sudah menyediakan materi dengan menggunakan video pembelajaran ya. Jadi pertemuan kali ini ya, kita dalam materi atau mata pelajaran kewirausahaan kita akan mempelajari yang namanya dokumen administrasi usaha ya. Ketika jadi sebelum ketika kita ingin memulai usaha tentunya atau mendirikan sebuah usaha itu perlu adanya dokumen-dokumen yang mendukung atau surat perizinan usaha. Sebelum memasuki materi tersebut ya, kita harus mengetahui apa sih itu administrasi ya. Jadi di sini bab dokumen administrasi usaha yaitu ada pengelolaan administrasi, mengarsipkan dokumen perusahaan, kemudian ada transaksi barang dagang dan perizinan usaha. Ini surat-surat yang digunakan untuk mendirikan sebuah usaha seperti itu. Nah, administrasi itu berasal dari bahasa Belanda yaitu ad dan ministret. Artinya apa? Yang melakukan kegiatan catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan dan sebagainya ya. Jadi pengertian lebih luas dalam bahasa Inggris yaitu administration. Ya, kata yang enggak asing ya. Intinya kalau administrasi pokoknya itu berkaitan dengan surat-surat, berkaitan dengan yang namanya pembukuan, catat-mencatat ya, yang berkaitan tentunya dengan usaha kita ya. Ada beberapa ruang lingkup dari administrasi. Yang pertama itu adalah menghimpun. Jadi menghimpun ini kegiatan yang berkaitan dengan mencari, kemudian mengusahakan tersedianya segala keterangan-keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan atau berceceran di mana, jadi dikumpulkan atau dihimpun sehingga dokumen tersebut itu siap untuk digunakan bila mana diperlukan ya. Tentunya sangat penting sekali dokumen-dokumen tersebut ya. Kemudian ada mencatat ya, ini kegiatan yang berkaitan dengan menambahkan berbagai peralatan tulis ya, keterangan-keterangan yang diperlukan sehingga berwujud tulisan yang jelas atau bisa memberikan keterangan. Jadi ya contohnya apa sih, bahan-bahan apa saja sih ya, atau peralatan-peralatan apa yang belum ada sekiranya, atau mungkin bisa yang namanya ingin menambahkan catatan-catatan terkait alat-alat yang ada di usaha kalian apa saja, ataupun cara-cara resepnya atau dan lain sebagainya, itu bisa. Kemudian mengelola yaitu berbagai kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan ini ya, yang bermaksud menyajikan dalam bentuk yang berguna. Jadi ketika sudah dihimpun ya, sudah dihimpun, kemudian dicatat apa saja berdasarkan keterangan-keterangannya, kemudian dikelola dalam bentuk yang memiliki arti pengiriman ke pihak lain ya, surat menyurat ke pihak lain atau ke usaha yang lain. Jadi setelah semuanya sudah selesai, maka administrasi ini dokumen usaha ini kan gunanya untuk disimpan bila mana jika suatu saat itu dibutuhkan, maka sudah dapat dengan mudah ditemukan. Jadi sudah tertata ya, di mana administrasi ini dilakukan dengan cara yang benar seperti itu. Kemudian ada aspek pengelolaan administrasi, di mana administrasi pengelolaan persediaan ya, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, di mana kartu barang, metode pengelolaan barang, buku inventaris ya, metode penyimpanan dan tempat penyimpanan barang itu itu perlu diadministrasikan ya. Pengelolaannya itu mencakup hal-hal seperti itu. Kemudian ada perangkat pembukuan, yaitu buku untuk mencatat transaksi harian atau jurnal, buku besar ya, buku neraca, perubahan modal dan laporan laba rugi dari perusahaan kita. Mungkin dalam hal ini jurusan AKL sudah tidak asing ya dengan yang namanya jurnal, buku besar, persediaan
barang dagang atau laporan laba rugi itu kan kaitannya dengan akuntansi. Kemudian ada pembukuan dan administrasi perkantoran, di mana aspeknya yaitu sistem pencatatan surat menyurat ya, data kepegawaian atau karyawan usaha dan peraturan perusahaan. Kemudian ada ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, itu perlu dikelola. Dan fungsi administrasi. Jadi administrasi ini kan memiliki peranan yang sangat penting ya bagi suatu perusahaan, karena bisa membantu suatu perusahaan dalam memberikan sebuah data atau informasi yang diperlukan oleh pimpinan perusahaan. Dan jadi memudahkan pimpinan perusahaan juga dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya seperti itu. Nah, ada fungsi dari administrasi. Yang pertama adalah fungsi rutin. Jadi contoh fungsi rutin ini tuh menggandakan surat-surat dan melakukan penyimpanan surat dalam file yang tertata atau pengarsipan. Jadi ketika kita membuat surat itu nggak hanya satu saja, tapi surat itu pun harus digandakan, ibaratnya untuk arsip di kita dan juga arsip untuk keluarnya seperti itu. Kemudian ada fungsi teknis ya, di sini menggunakan berbagai perangkat software ya, contohnya seperti Microsoft Word atau Excel dan lain sebagainya. Jadi untuk membantu pencatatan atau yang lainnya. Nah, ada fungsi analisis. Jadi administrasi itu adalah di mana mampu menganalisis data persediaan barang dagang, ya, barang keluarnya berapa, pemasukannya berapa. Jadi untuk menganalisis stok ketersediaan barang dagang. Kemudian interpersonal. Jadi ini mampu menganalisis data untuk mengordinasikan tim dalam melakukan pekerjaan. Ya, ibaratnya fungsi ini memberikan terkait personal ya. Jadi interpersonal dari masing-masing tim tersebut sudah dijelaskan bahwa kegiatannya atau tugas-tugasnya itu seperti ini. Jadi tertata, sudah diadministrasikan, ibaratnya seperti itu. Fungsi manajerial yaitu mengolah data, strategi apa yang cocok untuk kedepannya di usaha kita ini gitu. Nah, kemudian ada buku-buku administrasi dalam pengelola usaha. Nah, ya buku-bukunya ya apa saja sih? Ada buku voucher, buku penjualan, buku pembelian ya, faktur, surat jalan, kwitansi ya, dan juga nota-nota itu sangat penting di dalam sebuah usaha kayak gitu. Bahkan sekarang walaupun usahanya kecil-kecilan ya, itu termasuk minimal ada nota. Jadi sehingga ketika kita beli pada toko atau ada orang yang membeli di toko kita, di usaha kita, ketika si konsumen itu minta notanya dong, maka kita sudah ada gitu, sudah sedia gitu ya. Yang mana jenis-jenis dokumen usaha apa saja sih ya? Di sini ada surat jadi ada berbagai macam surat yang diterima dalam suatu kantor usaha, seperti surat pribadi, ya, surat dinas dan surat niaga. Jadi dalam bidang perdagangan atau perniagaan. Jadi surat niaga ini ya isinya yaitu terkait tentang jual dan beli barang atau menawarkan bisnis, tentang tawaran, menawarkan usaha kita, menawarkan kerjasama antara usaha kita dengan usaha yang lain kayak seperti itu ya. Jadi bersifat internal dan juga bersifat eksternal. Bersifat internal bila mana digunakan untuk hubungan perusahaan di dalamnya, seperti surat menyurat antar bagian dan pemberitahuan aturan yang baru ya. Kemudian bersifat eksternal apabila digunakan untuk hubungan antar usaha dan pihak luar di luar usaha, kaitannya ini dengan kerjasama dengan perusahaan yang lain gitu. Nah, contoh surat niaga ya. Contoh surat niaganya seperti ini ya. Ini di sini keterangannya yaitu perkenalan jasa. Kalian menawarkan jasa apa, menawarkan produk apa untuk bekerjasama dengan perusahaan lain seperti itu. Terima kasih, pertemuan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.